Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi kuliah struktur aljabar 1. Kita masuk pada materi koset. Pada video sebelumnya sudah kita sajikan motivasi munculnya definisi koset ya dari relasi ekuivalen ya dari suatu himpunan, kemudian saya bentuk suatu himpunan yang lain dengan bantuan relasi ekuivalen sehingga terbentuk himpunan baru yang kita bicarakan adalah koset di sini. Berikutnya pada video ini akan saya sajikan definisi koset dan contoh-contoh yang berkaitan. Ya, di sini diberikan H adalah subgrup dari grup G dengan A adalah anggota G. Kita definisikan HA di sini, di mana HA ini adalah H besar A kecil, di mana H kecil anggota A, di sini A-nya fix di G. Jadi ini A-nya fix di G, jadi A-nya tetap, yang berjalan adalah H-nya. Di mana H anggota H. Nah, kondisi ini disebut sebagai koset kanan dari H dalam G. Berikutnya saya punya AH, tetap sama juga A-nya fix di G, maka A kecil H kecil, jadi A kecil H besar kita definisikan sebagai himpunan A kecil H kecil, di mana H-nya anggota di H besar. Ya, ini disebut sebagai koset kiri dari H dalam G. Berikut saya sajikan contoh yang berkaitan dengan koset kanan. Untuk koset kiri analog. Di sini diberikan bahwa 3Z itu adalah subgrup terhadap bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Akan kita sajikan koset dari 3Z dalam Z di sini. Ada berapa koset yang terjadi? Di sini kita nyatakan dengan 3Z tambah 0. Jadi kalau kita nyatakan adalah 3A ditambah 0, berarti kan 0 adalah suatu identitas, maka tetap jadi 3A. Sehingga ini menjadi 3Z sendiri. Berikutnya 3Z tambah 1, ini adalah bentuknya sederhana, berarti sudah dalam bentuk seperti ini, tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti 3Z tambah 1 tetap seperti ini. Kemudian 3Z tambah 2 juga sama dengan 3Z tambah 1, bentuknya sudah simpel, tidak bisa kita sederhanakan, berarti inilah bentuknya sudah seperti ini. Kalau 3Z tambah 3 bisa kita sederhanakan, polanya, ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk pemaktoran, di mana 3Z tambah 3 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 3Z tambah 3A tambah 3 ya di situ. Berarti untuk pola 3A tambah 3 di situ, 3A tambah 3 bisa kita nyatakan dalam bentuk 3 di sini. Berarti kan A ditambah 1. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lain. Di sini saya nyatakan dalam bentuk A bintang. Berarti saya punya 3A bintang, di mana A bintang itu adalah A tambah 1. Berarti di sini kembali ke bilangan pelipatan 3, sehingga dia 3Z ya. Ya, atau 3Z tambah 0. Berarti kembali koset yang awal ini. Jadi kembali ke yang sini. Ya. Berikutnya 3Z tambah 4, ini juga bisa kita sederhanakan. Bisa kita sederhanakan kenapa? 3Z tambah 3A tambah 4 bisa kita nyatakan dalam bentuk 3A ditambah 3 ditambah 1. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 3A ditambah 1 ditambah 1. Nah, ini adalah A bintang. Berarti saya punya 3A bintang ditambah 1, di mana A bintangnya sama kayak tadi, A bintangnya adalah A ditambah 1. Berarti seperti ini. Ya. Berarti ini kembali ke yang 3Z tambah 1. Berarti ini sama. Ya. Kemudian 3Z tambah 5 di sini dia kembali ke mana? Sisanya 2 ya. Berarti kembali ke 3Z tambah 2. Berarti bentuk ini bisa kita sederhanakan juga sama. 3A ditambah 5 berarti nyata dalam bentuk 3A ditambah 3 ditambah dengan 2. Nah, berarti ini jadi 3A tambah 1 ditambah dengan 2. Berarti ini 3 bintang. 3A bintang ditambah 2 ya. Dengan A bintangnya sama adalah A ditambah 1. Berarti kembali ke 3Z tambah 2 ya. Nah, berikutnya untuk yang 3Z tambah 6, 3Z tambah 5 akan kembali lagi ke yang tadi. Akan kembali ke 3Z tambah 0, akan kembali ke 3Z tambah 1, akan kembali ke 3Z tambah 2, akan kembali lagi ke 0 lagi ya. Jadi nanti jadi kosetnya kalau kita perhatikan sini ada 3 ya. Jadi kan 3Z tambah 0 sama lagi, dia berulang lagi, jadi sini ada berulang. Kalau kita perhatikan kan ini sama. Ini sama dengan siapa? 3Z tambah 0 ini sama dengan 3Z tambah 3 ya, nanti 3Z tambah 6 sama ini, berarti sama. Kalau yang ini berarti 3Z tambah 1 itu sama dengan yang 3Z tambah 4 yang ini sama dengan ini ya. Kalau 3Z tambah 2 dia sama dengan yang ini berarti ada 3 koset yang berbeda di sini ya. Itu konsep untuk koset, contoh koset. Kemudian
dalam pembahasan koset ini juga kita dilihat juga ada beberapa kasus khusus dalam koset ya. Kalau kita perhatikan koset-koset yang terjadi pada 3Z ya, koset dari 3Z dalam Z ini dihasilkan adalah ada 3 koset berbeda. 3Z tambah 0, 3Z tambah 1, 3Z. Nah, ini pun khusus dia yang berupa subgroup adalah 3Z tambah 0 adalah 3Z sendiri. Ya, 3 kasus ini. Dan kalau kita perhatikan, mereka tidak beririsan. Irisannya kalau kita iriskan 3Z tambah 0 dengan 3Z tambah 1 diiriskan himpunan kosong. Ini kalau saya iriskan dengan 3Z tambah 2 juga berupa himpunan kosong. Jadi kalau saya punya 3Z, saya iriskan dengan 3Z tambah 1, ini nanti pasti berupa himpunan kosong. Unik ya di sini, ya. Sehingga dia saling lepas. Sehingga tetapi pada saat digabungkan kembali ke Z. Jadi pada saat saya gabungkan yang 3Z, saya gabungkan dengan 3Z tambah 1, saya gabungkan dengan 3Z ditambah 2, ini akan kembali ke bilangan bulat lagi. Ya. Sehingga ini adalah konsep partisi. Ya, konsep partisi di mana koset-koset kanan tersebut tidak saling beririsan atau saling lepas, maka Z terpartisi menjadi 3 kelas-kelas ekivalen ya, koset-koset kanan itu. Ini pun analog untuk yang koset kiri. Ya. Jadi ini dia bentuknya konsep partisi. Sesuai dengan motivasi pada video pertama yang munculnya definisi koset. Nah, di sini juga sama untuk untuk grup komutatif, karena Z terhadap operasi penjumlahan grup komutatif, maka di sini saya dapatkan nanti koset kirinya akan sama dengan koset kanannya. Ya, koset-koset kanan dari Z dalam Z adalah koset kiri juga. Jadi dia akan sama. Jadi 0 tambah ini akan sama. Ini kan dari sebelah kiri. Sebelah kiri, ini dari sebelah kanan. Ya, ditambahkan dari sebelah kiri, ditambah sebelah kanan. Jadi ini kasus khusus pada saat grupnya komutatif, maka koset kiri sama koset kanan. Tetapi pada saat grupnya nggak komutatif tidak berlaku hal seperti itu. Ya, tidak berlaku koset kiri tidak sama koset kanan. Nah, untuk contohnya kita berikan pada grup permutasi. Di sini bisa dicek sama Anda ya untuk permutasi. Alfa 0-nya ini dinyatakan dalam bentuk sikel. Alfa 0-nya 1, alfa 1-nya 12, alfa 2-nya 13, alfa 3-nya 23, alfa 4-nya 123, alfa 5-nya 132 ya. Total anggotanya di S3 ada 6. Di sini kemudian kita bisa membentuk suatu subgroup dari S3 itu berupa alfa 0 alfa 1 ya. Kemudian kita bisa mencari koset kanan dari H dalam S3 ya. Atau koset kiri dari H dalam S3. Berarti kita bisa dicek ini koset kanannya adalah alfa 4 alfa 3 dapatnya. Kemudian koset kirinya juga sama, tapi dalam sebelah kiri dapatnya alfa 4 alfa 2. Kalau kita perhatikan yang beda di sini. Sehingga koset kiri tidak sama koset kanan. Ini kasusnya pada grup yang tidak komutatif. Berarti koset kiri tidak sama koset kanan. Nah, untuk memudahkan pemahaman konsep koset, kita akan bahas juga nanti beberapa sifat khusus di koset. Nanti sifat-sifat ini akan sangat berguna pada saat pembahasan di fundamental homomorfisme, ya, pada saat di grup faktor nanti. Nah, di sini ada teorema-teorema yang berkaitan dengan koset kanan. Ada 5 teorema di sini, 5 teorema penting yang akan kita gunakan. Ya, di sini ada kesamaan antara HA dan H jika anggota di H, HA sama dengan HB jika AB inverse ada di H, B elemen H jika HA sama dengan HB. Kemudian untuk setiap koset yang berbeda di H, irisannya berupa himpunan kosong. Ya. Kemudian koset-koset yang berbeda kalau kita gabungkan akan kembali ke G sendiri. Ini untuk kasus koset kanan. Secara analog ini pun juga berlaku di koset kiri. Ya. Koset kiri dan sebelah kiri. Nah, ini berarti tetapi yang akan kita bahas dalam video berikutnya adalah teorema yang berkaitan dengan koset kanan. Untuk yang koset kiri adalah analog. Itu dulu mungkin untuk video tentang koset yang berhubungan dengan definisi dan contoh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga yang sedikit ini bisa membantu bagi teman-teman yang masih belum paham dalam memahami koset, definisi koset dan contoh. Untuk pertemuan berikutnya saya akan coba menyajikan membahas teorema 1, 2, 3, 4, 5 ya. Soalnya akan kita pakai dalam materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.